Pagi, pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Mary, Bu Ria, Bu Siti. Selamat datang di IG Live hari ini. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat datang dalam IG Live hari ini. Hari ini adalah topik yang sangat-sangat menarik karena hari ini kita akan bahas tentang bagaimana mewujudkan impian dengan work from home dengan cara lebih cepat dan lebih mudah. Oke, saya ingin sapa dulu beberapa yang sudah ikut. Eh, Pak Bambang, Bu Elina, oke. Ya, oke, Bu Fong udah hadir. Bu Fong udah hadir. Suara nggak ada. Oke, apakah benar suara nggak ada? Apakah benar suara nggak ada? Apakah Bapak Ibu bisa mendengar suara saya? Apakah bisa mendengar suara saya? Selamat datang. Apakah Bapak Ibu bisa mendengar suara saya? Kalau bisa, tolong di chat. Suara oke, oke. Terima kasih Bu Fong. Oke. Nah, hari ini kita sudah hadir, ya, sudah hadir seorang yang memang sangat menginspirasi saya karena beliau banyak sekali membantu orang-orang supaya menemukan impian dan mewujudkan impian. Nah, hari ini saya ingin ajak anda untuk berbincang-bincang dengan beliau, mendengar apa tips dan triks dari beliau, apa resep beliau supaya kita semua bisa mewujudkan impian lebih cepat dan lebih mudah lewat work from home. Nah, jadi tanpa menunggu berlama-lama, saya ingin undang Ibu Fong untuk hadir. Ya, saya undang dulu. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita akan bicarakan tentang bagaimana kita mewujudkan impian lebih cepat, lebih mudah lewat work from home, ya. Nah, oke. Baik kalau gitu, kita menunggu nih. Oke, udah masuk. Nah, Ibu Fong, terima kasih sudah hadir Bu Fong. Selamat pagi, Coach Wandi. Pagi. Nah, mantap nih. Apa kabar Bu Fong? Baik, Coach. Apa kabar? Baik, nah semoga hari ini kita bisa dapat pencerahan nih dari Bu Fong. Bu Fong kan seorang Dream Achiever Coach. Nah, tentu kita semua work from home ini pengen tahu nih bagaimana dari rumah ini kita tetap bisa mewujudkan impian. Nah, namun sebelum itu Bu Fong, saya pengen tanya dulu nih Bu Fong, kenapa kita harus punya impian? Nah, bisa diceritakan dulu latar belakang Bu Fong, lalu kenapa kita harus punya impian untuk teman-teman di sini? Oke, selamat pagi teman-teman yang sudah bergabung pagi hari ini. Terima kasih undangannya, Coach Wandi. Saya perkenalkan, nama saya Fong Tajuni. Saya adalah Dream Achiever Coach dan misi saya sebenarnya menciptakan sejuta ibu bahagia, Coach Wandi. Oke, terus Nah, kenapa? ya, lalu 3 tahun yang lalu saya membuat suatu wadah pelatihan. Nah, wadah pelatihan ini saya beri nama Kins Mom, di mana saya ingin mengajak siapa saja yang ingin berkarya dan bertumbuh. Oke, sorry. Nah, kenapa ya? Terputus-putus. Oke, Putus jadi ya. iya, jadi saya ingin mengajak siapa saja yang ingin terus berkarya dan bertumbuh bersama ya di dalam komunitas ini. Tidak disangka selama 3 tahun ini kita sudah banyak menciptakan banyak sekali karya dan mereka yang tadinya sudah tidak percaya lagi dengan impian-impiannya ternyata bisa juga mulai mewujudkan satu persatu impiannya. Begitu, Coach.
Oke, kenapa penting kita punya impian, Bu Fong? Ya, penting sekali karena impian itu seharusnya menjadi nadi kehidupan kita ya. Jadi di mana itu yang akan mendorong kita untuk terus semangat setiap harinya. Karena di dalam perjalanan hidup itu pasti kan tidak mudah, pasti ada jatuh bangun. Nah, impian kita inilah yang akan memberikan kita suatu dorongan, suatu motivasi untuk kita terus semangat menjalani hari-hari. Itu sih, Coach. Oke. Nah, kalau kita dalam kondisi sekarang nih kan kita work from home. Nah, tentu kan kita juga sibuk banget dengan kegiatan-kegiatan di rumah. Bagaimana kita bisa memikirkan impian? Karena kan kesibukan anak sekolah, terus semua kegiatan di rumah makin lama makin banyak karena kan semuanya di rumah gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan impian gitu, Bu Fong? Apa stepnya atau apa resepnya supaya kita bisa mewujudkan impian? Ya, memang pada saat pandemi terjadi kemarin, Coach, saya juga melihat banyak sekali keluarga yang terkena dampak ya dari pandemi ini. Dan saya melihat juga banyak sekali orang, khususnya para ibu rumah tangga, yang ingin membantu ekonomi keluarga ya untuk bisa tetap bergerak ya, melangkah ya, walaupun dari rumah saja. Nah, waktu itu eh, memang saya juga bingung apa yang saya harus lakukan karena tadinya aktivitas saya itu semuanya kan offline, jadi tidak ada yang online. Jadi saya sangat bingung apakah mungkin orang gaptek seperti saya itu bisa ya untuk tetap berkarya dan tetap berpenghasilan karena sekarang penting sekali ya coach kita tetap berpenghasilan. Nah, ternyata saya menemukan suatu platform yang luar biasa dari Coach Suhandi ya waktu itu saya mencari coach kan dan saya sangat bersyukur bisa dibimbing ya. Akhirnya uh, walaupun kita gaptek ya teman-teman di komunitas juga gaptek, tapi kita juga bisa punya peluang untuk kita bisa tetap berpenghasilan dari rumah dan tetap berkarya tentunya ya. Itu coach. Oke. Jadi kita tetap harus cari cara ya, Bu Fong ya. Nah, berarti kan Bu Fong saran dari Bu Fong adalah walaupun banyak kondisi yang mungkin belum seperti normal, kita nggak boleh berdiam diri gitu ya. Iya, karena waktu di awal tahun lalu kalau nggak salah sekitar Maret April ya, kita kan masih beranggapan ini hanya 1-2 bulan. Ternyata ini sudah lebih dari 1-2 bulan ya. Jadi kalau pada saat awal kan kita bilang ini new normal. Saya rasa ini udah bukan new normal lagi. Ini adalah realita yang kita harus terima. Ini adalah kebiasaan baru yang memang kita harus hadapi. Jadi mau tidak mau, saya rasa kita harus beradaptasi terhadap situasi sekarang ini ya. Dan kalau kita tidak manfaatkan waktu ini untuk kita explore kembali impian kita atau mungkin ada bakat talenta yang mungkin kita bisa tetap salurkan, kan sayang sekali coach ya. Oke. Tapi kan kadang-kadang kita nggak berani bermimpi nih, Bu Fong. Dalam situasi seperti sekarang semuanya serba sulit. Kenapa kita harus bermimpi? Ya, karena tetap saya rasa kita harus mempersiapkan diri ya supaya kita bisa bertemu dengan peluang-peluang yang mungkin hadir di depan kita. Kalau kita tidak punya impian dan kita hanya menerima situasi ini menerima aja, nah akhirnya nanti kita tidak akan mencari ya, kita hanya menanti. Nah, kalau kita bisa mencari suatu peluang, mungkin ada kesempatan-kesempatan yang bisa membawa kita ke tempat yang lebih baik lagi atau ke kondisi yang lebih baik lagi. Karena kalau saya lihat saat ini ya, kalau misalnya kita hanya berdiam, itu kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Tapi kalau kita tetap melangkah, itu sudah pasti kita bisa menghasilkan sesuatu. Itu coach. Oke. Wah, ini inspiratif sekali nih dari Bu Fong nih. Jadi kita memang dalam situasi apapun, impian itu membuat kita lebih kuat, lebih strong untuk melihat pintu ternyata ada yang terbuka. Kalau kita nggak punya impian, mungkin kita kelihatan pintunya tutup semua gitu, Bu Fong ya. Iya, benar. Kalau misalnya kita nggak mencari, kan kita tidak mungkin melihat adanya peluang ya. Tapi kalau kita mencari, pasti ada pintu-pintu peluang yang sebenarnya sudah terbuka.
gitu. Nah, mungkin kita harus melihat ini sebagai suatu kesempatan untuk kita pengembangan diri ya. Kita diberikan suatu anugerah waktu, saya rasa sekarang ya, kita bisa memiliki waktu yang lebih banyak dengan keluarga kita, dan kita bisa melihat kembali apa yang menjadi penting dalam hidup kita ya. Karena sekarang ini kan mungkin yang tadinya tidak memerhatikan kesehatan, saat ini kan semua orang, saya rasa seluruh dunia sudah merasa bahwa kesehatan itu sangat penting. Nah, jadi saya rasa momen pandemi ini juga mengajarkan banyak kepada kita untuk kembali melihat nilai-nilai yang penting dalam hidup kita ya, Coach. Oke, ya jadi nilai yang penting dalam hidup kita adalah salah satunya kesehatan. Ya. Oke, terus apalagi nih yang poin penting Bu Fong dalam kita menentukan impian, apa nih yang penting? Jadi misalnya saya adalah seseorang yang mungkin kena situasi seperti ini, tantangan di situasi seperti ini. Nah, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa punya impian yang mendukung saya, atau bagaimana pola pikir saya supaya saya bisa melangkah dan melihat ada pintu lain yang terbuka. Karena terkadang pintu lain nggak kelihatan, Bu Fong. Ya, tentunya perlu ada refleksi dulu yang pertama. Kemudian kita harus coba melihat kembali apa yang membahagiakan buat kita. Saya biasanya berangkat dari apa yang membuat kita bahagia. Lalu kita mencari apakah ada orang yang bisa membantu kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, mungkin apakah seorang coach atau seorang mentor, karena kita tidak mungkin bisa jalan sendirian ya, Coach ya, untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita inginkan dalam hidup ini. Nah, saya melihat kalau situasi seperti sekarang, walaupun tidak mudah, saya rasa semua orang juga berjuang saat ini, tapi di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi kalau misalnya kita dengan memiliki pikiran yang lebih optimis ya, bahwa kita selalu akan diberikan kesempatan, nah pastinya kita juga akan mulai melihat kembali hal-hal apa yang mungkin kita bisa perbaiki, hal-hal apa yang bisa kita kembangkan. Nah, memang tidak mudah, itu perlu dorongan. Maka dari itu menurut saya memiliki suatu kelompok ya, atau komunitas, atau mungkin ada mentor atau coach itu sangat mendukung sekali. Karena di saat seperti sekarang, kalau kita bisa bersama-sama, kita akan lebih kuat gitu, Coach. Oh, oke. Nah, jadi ini bagus banget nih nasihat dari Ibu Fong. Nah, kita semua ini harus berangkat dari pola pikir yang optimis. Dengan kita memiliki impian, pertama kita refleksi diri dulu, lalu kita lihat apa yang membahagiakan kita. Kemudian kita berangkat dari optimisme sehingga kita bisa menemukan hal-hal yang mungkin terbuka peluang. Nah, lebih baik lagi kalau kita punya komunitas atau punya mentor ya, Bu Fong ya. Iya, itu penting sekali ya, Coach ya. Karena di saat seperti sekarang kita itu mudah sekali menyerah dengan situasi yang ada. Tapi kita juga perlu ingat bahwa kalau kita bisa tetap bertahan, kita terus beradaptasi, tentunya kita bisa survive apapun ombak yang kita harus jalani ya saat ini ya. Dengan kita bersama-sama, kita memiliki kekuatan yang lebih. Dan kita juga bisa saling menyemangati dan akhirnya masing-masing percaya dengan impiannya masing-masing. Dan itu sangat powerful sekali menurut saya, khususnya di kondisi seperti sekarang ya untuk kita semua. Oke, nah kondisi seperti sekarang ini banyak sekali orang yang mungkin merasa kurang percaya diri atau merasa bagaimana ya untuk melangkah. Mereka banyak yang merasa bahwa situasi seperti ini sangat menyulitkan dan membuat mereka hampir putus asa gitu, Bu Fong. Nah, saran dari Bu Fong, apa nih langkah terbaik? Ya, sekarang memang banyak sekali alasan untuk kita putus asa dan menyerah. Ya. Tapi carilah satu alasan yang membuat kita terus bertahan dan terus melangkah. Itu menurut saya ya. Walaupun banyak sekali rintangan atau hambatan, khususnya mungkin untuk para pengusaha ya saat ini, tapi tetap kalau menurut saya kita sebagai pengusaha kita kan harus create ekonomi juga. Pasti ada juga
hal-hal yang bisa kita lakukan walaupun dari rumah yang untuk kita memperbaiki situasi ekonomi keluarga gitu ya, Coach ya. Mungkin. Oke. Jadi walaupun ada sejuta alasan yang membuat kita tidak percaya diri, ada sejuta alasan yang membuat kita merasa putus asa, kenapa kita tidak cari satu alasan yang membuat kita punya harapan yang lebih tinggi lagi gitu ya Bu Fong ya? Iya, cukup satu alasan aja untuk kita terus bergerak dan kita pantang menyerah ya. Pantang menyerah. Oke, ini powerful sekali nih dari Bu Fong. Makanya Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan karena ini adalah seorang expert. Bagaimana orang-orang biasa dari rumah bisa memiliki harapan untuk mewujudkan impian. Nah, beliau ini adalah expertnya Bapak Ibu. Beliau adalah Dream Achiever Coach. Jadi, untuk kita bisa mencapai satu impian, kita hanya perlu mencari satu alasan. Dan satu alasan itu sudah ada dalam diri setiap orang ya Bu Fong ya? Ya, sudah. Jadi, saya percaya kita semua itu diberikan impian ya. Kalau kita tanya setiap anak kecil pasti mereka bisa menjawab apa impian mereka. Jadi saya rasa memang benih impian ini sudah tertanam dalam diri kita, tapi mungkin tidak jelas. Jadi kadang-kadang itu mungkin kita perlu mendengar kembali bisikan-bisikan dari impian kita, dan kita itu cuma perlu satu langkah aja untuk punya keberanian, Coach. Kadang-kadang nggak berani ya. Nggak berani bermimpi ya. Nggak percaya diri ya, itu sih. Jadi kalau menurut saya salah satu batasan yang sering kita miliki itu adalah yang diberikan oleh diri sendiri ya. Jadi penting sekali, we have to make ourselves limitless. Jadi kita harus paksa diri kita keluar dari keterbatasan ya. Ya salah satunya memang perlu ada dorongan sih. Karena kalau kita sendiri, kita punya banyak alasan untuk tidak berani ya, untuk kita selalu memberikan self-talk yang negatif terhadap diri sendiri. Tetapi kalau kita ada dorongan dari teman-teman, lingkungan, ya mentor juga, nah kita jadi lebih berani untuk melangkah lebih jauh gitu, Coach. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang di sini, berarti hari ini bagaimana kita menemukan satu alasan yang membuat kita punya harapan, punya momentum, punya keinginan untuk lebih ke depannya ya. Jadi cukup temukan satu alasan ya. Nah, terus menurut Bu Fong sendiri, apakah kendaraan terpenting saat seperti sekarang ini yang perlu dikuasai untuk mereka yang ingin mewujudkan impian menurut Bu Fong? Ya, kendaraan yang terpenting adalah nomor satu, kita itu harus memiliki mentor menurut saya ya, di mana mentor ini akan membuat pikiran kita itu menjadi crystal clear. Jadi kalau kita memiliki kejelasan, itu akan memberikan kita kekuatan. Nah, jadi kalau menurut saya sekarang mau tidak mau, saya rasa kita harus juga melihat apa yang bisa kita kerjakan dari rumah yang mudah, yang kita tidak perlu sampai harus keluar rumah ya. Jadi itu salah satu yang kita harus cari. Nah, kendaraan kan banyak sekali ya, Coach Wandi. Saya juga mau tanya, kalau dari pandangan Coach Wandi sendiri, apa yang mudah dilakukan untuk kita semua ya, pada saat kita dari rumah? Mungkin Coach Wandi bisa jelaskan. Waduh, ada yang tanya nih. Ini namanya curang. Boleh dong kasih tipsnya juga ke kita semua, Coach. Iya, nah jadi kan kalau kita sama-sama lihat bahwa sebenarnya internet itu dari dulu penting. Ya, internet itu dari dulu penting. Tapi karena kita belum dipaksa, akhirnya kita menunda-nunda untuk menguasai internet. Ya, internet itu kan banyak hal. Jadi kita cuma gunakan internet cuma buat email, cuma buat chatting, cuma itu doang. Padahal dari internet kita bisa lihat banyak sekali internet milioner lahir gitu loh. Ya, dari rumah, mereka kantornya di rumah, kantornya di pantai, kantornya di gunung. Mereka bisa mewujudkan impian mereka, bahkan banyak sekali cerita-cerita tersebut bukan cuma di luar negeri, di Indonesia udah banyak.
Nah, jadi dengan adanya situasi sekarang, banyak orang menarik diri sebenarnya. Ya, dengan adanya situasi sekarang, pandemi, COVID, banyak orang menarik diri karena ketakutan. Mereka hidup menunggu dan ketakutan untuk melihat ada pintu lain yang terbuka. Nah, jadi makanya penting banget yang diajarkan oleh Bu Fong, kita jangan mencari sejuta alasan untuk tidak melangkah, tapi kita harus temukan satu alasan untuk melihat ternyata ada harapan yang mungkin lebih besar yang belum pernah kita lihat. Berkat adanya situasi sekarang, kita jadi punya waktu untuk melihat. Dan sebenarnya sekarang ini merupakan momen terbaik untuk kita gunakan sosial media seperti hari ini nih Bu Fong. Ini kan sosial media. Sosial media ini semua orang yang ikut live hari ini bisa melakukan yang sama dengan kita. Mereka semua bisa live juga. Mereka semua juga bisa share keahlian mereka. Nah, banyak sekali kesempatan terbuka dengan apa yang sudah ada di tangan. Jadi sebenarnya work from home merupakan satu normal ya, new normal. Dulu kan namanya new normal, sekarang udah bukan new normal lagi. Sesuatu yang normal untuk kita lakukan. Jadi work from home dulu adalah new normal, sekarang work from home adalah normal. Untuk semua dari kita menggunakan internet untuk membangun well from home, berkecukupan dari rumah gitu ya. Jadi menurut saya teman-teman harus ini nih, harus segera download nih checklist nih. Nah, checklist ya, teman-teman harus segera download checklist. Nah, mulai download checklist tersebut, mulailah mencoba bagaimana menggunakan Instagram atau menggunakan Facebook atau menggunakan LinkedIn. Untuk apa? Untuk bangun pertemanan dulu. Karena kan Instagram, Facebook, checklist itu fungsinya untuk pertemanan. Dengan banyak teman, yang seperti kata Bu Fong, kita akhirnya punya komunitas, orang-orang yang memang mau maju, akhirnya kita punya alasan untuk mau maju, akhirnya kita bisa ketemu mentor yang akan membantu kita untuk maju, dan akhirnya ini akan bergulir terus, yang akhirnya membuat kita makin lama, makin tanpa sadar, kita sudah menjadi orang yang berbeda yang lebih tinggi daripada kemarin. Nah, gitu menurut saya Bu Fong. Ya benar ya Coach ya, kalau misalnya kita itu terus berpikir untuk pengembangan diri, maka kan kita akan menemukan juga pintu-pintu peluang atau kesempatan-kesempatan yang mungkin sebenarnya sudah dihadirkan. Contohnya sosial media ini ya. Kalau saya rasa kalau saat pandemi ini dengan adanya sosial media, kita itu bisa berinteraksi tanpa batas ya sekarang ya. Dari negara manapun, dari kota manapun kita bisa bertemu. Yang seperti pagi hari ini kan pasti teman-teman juga ada yang dari luar kota ya. Nah, Coach, saya mau tanya lagi nih Coach. Jadi mumpung ya. Nah, kira-kira apakah orang itu harus punya ilmu digital ketika mereka itu bicara tentang ingin tetap berpenghasilan atau membangun bisnis dari rumah? Apakah mereka itu harus punya keterampilan di bidang digital, Coach? Oke. Jadi misalnya kalau orang mau bepergian, tentu kan bisa aja jalan kaki, bisa aja naik sepeda, bisa aja naik motor, bisa aja naik mobil gitu kan. Nah, kalau kita mau berpenghasilan, tentu kan banyak kendaraannya juga. Berpenghasilan dari rumah kan banyak kendaraannya juga. Ada yang kendaraannya pakai telepon aja, ada yang kendaraannya pakai internet, ada yang kendaraannya pakai sosial media aja. Nah, jadi memang kendaraan itu banyak. Tapi menurut saya, kalau kita memiliki kemampuan digital, banyak sekali kesempatan baru itu akan terbuka untuk kita. Seperti misalnya kalau kita di sosial media ngerti IG Live seperti sekarang. Ngerti IG Live seperti sekarang, bayangkan di Instagram ada 1 miliar orang. 1 miliar orang bisa melihat IG Live seperti ini. Nah, berarti kan terbuka kesempatan untuk menyampaikan message kita kepada 1 miliar orang. Nah, sekarang tinggal bagaimana orang-orang tersebut
connect nggak sama message kita. Kalau mereka connect sama message kita, tentu mereka akan bisa berlanjut ke tahap berikutnya, misalnya membeli produk kita atau berhubungan lebih dekat dengan kita untuk bisnis ataupun untuk karir ataupun untuk apapun. Nah, jadi digital itu menurut saya udah wajib dalam situasi normal work from home. Nah, jadi uh, banyak orang sudah menggunakan digital, ya banyak. Tiap hari kan Instagram itu mereka pakai foto untuk selfie, untuk sharing momen-momen terindah. Nah, sekarang bagaimana menggunakan Instagram untuk berbagi hal-hal yang positif? Hal-hal yang positif ini akan membuat orang yang nggak dikenal makin mengenal kita. Nah, jadi digital-digital yang kita maksud ini adalah digital yang sederhana. Jadi nggak usah kita backgroundnya canggih-canggih banget. Yang penting kita bisa chat, kita bisa komen, kita bisa foto, ya sudah cukup digitalnya. Cuma bagaimana kita melakukannya untuk membuat diri kita seperti Bu Fong nih, punya personal branding yang begitu luar biasa, yang begitu menginspirasi orang. Nah, tentu kita harus punya impian. Nah, kita harus mulai dari impian, lalu akhirnya kita melangkah di digital juga terarah sesuai dengan prioritas kita nih, Bu Fong. Ya benar, kalau saya lihat kembali ya Coach, kalau dulu saya itu kan pertemuan hanya seminggu satu kali di setiap hari Selasa. Dan itu kan mungkin maksimal jangkauan hanya 50 orang ya Coach ya. Dan ternyata dengan kita mengoptimasi dan memanfaatkan sosial media, ternyata kita bisa menjangkau lebih banyak orang lagi sehingga pesan-pesan yang sebenarnya kita ingin sampaikan itu bisa sampai kepada lebih banyak orang. Jadi ini sangat luar biasa. Saya juga mendapatkan banyak strategi-strategi dari Coach Suwandi ya untuk bagaimana membangun personal branding secara online. Nah, saya juga melihat ternyata salah sekali dulu. Saya pikir itu kalau orang gaptek itu tidak mungkin, Coach. Jadi, jadi sebenarnya saya dari usia 18 tahun sebenarnya, saya itu udah kepikiran pingin sekali bisa punya bisnis lewat internet. Tapi karena saya tidak tahu caranya kan, dan jadinya saya juga tidak mencari-cari kesempatan mana yang terbuka untuk saya. Karena saya pikir, saya langsung membatasi diri sendiri bahwa saya gaptek, saya nggak mungkin. Ternyata tidak juga ya, Coach ya. Ternyata kalau kita melihat, tadi kan Coach Wandi bilang simple ya, kalau kita sudah bisa chat, kita bisa komen, like ya, itu sebenarnya kita sudah bisa membangun bisnis dari rumah ya, itu ya Coach ya. Ya, jadi work from home, ya work from home, untuk membangun work from home, kita harus punya kemampuan komen, harus punya kemampuan chat, dan harus punya kemampuan foto atau selfie seperti sekarang ini udah cukup sih. Iya, Nah, jadi itu harus dimulai dari impian, Bu Fong. Nah, kemana mereka bisa tahu lebih banyak kalau mereka ingin menggali impian mereka? Apakah Bu Fong punya acara khusus yang bisa membantu teman-teman untuk punya impian atau menemukan kembali impiannya? Dan kalau saya dengar bocorannya, Bu Fong mengatakan bahwa hanya dengan 1 jam sehari, orang sudah bisa mewujudkan impiannya. Nah, bisa diceritakan dulu, Bu Fong. iya, jadi saya sering sharing kepada teman-teman di komunitas bahwa sebenarnya kalau kita ingin mewujudkan impian, kita cukup menemukan 1 jam keajaiban kita. Apa itu? Jadi setiap dari kita itu kan memiliki waktu yang sama, 24 jam sehari. Namun kalau kita luangkan 1 jam saja untuk membangun impian kita, sebenarnya keinginan kita itu bisa mudah diwujudkan. Tentunya tidak instan ya, Coach Wandi. Kita tetap harus ada usaha dan kita harus menemukan juga peluang ya, kesempatan atau kendaraan yang tepat. Nah, kalau program dari saya masih sama, setiap hari Selasa saya mengadakan webinar gratis. Ini sekarang udah via online. Wow. Jadi dulunya offline ya, sekarang sudah via online. Jadi besok itu pertemuan kita jam 4. Itu biasanya saya menjelaskan bagaimana kita menemukan kembali impian kita dan bagaimana kita bisa mengukurnya. Karena menurut saya kalau kita hanya menuliskan impian dan kita tidak punya parameter untuk mengukur apakah impian itu bisa kita wujudkan, itu juga tidak akan ada
hasil apa-apa. Jadi penting sekali selain kita menuliskan impian kita juga memiliki parameter untuk kita mengukur berapa lama kita ingin mewujudkan impian itu. Jadi itu coach. Daftarnya gimana, Bu Fong? Nih Daftarnya besok nih udah deket nih. Bisa DM atau bisa cek di bio saya, itu ada linknya, tinggal tinggal isi aja untuk pendaftaran. Pendaftaran ya. Oke. Ini free ya Bu Fong ya? Ya, ini free. Oke. Ini free. Wah, terima kasih nih Bu Fong udah menyediakan fasilitas free untuk kita, tapi kita bisa menggunakannya untuk mewujudkan impian kita nih. Oke, nah jadi setelah kita punya impian, akhirnya kan mendapatkan kejelasan untuk melangkah. Dari kejelasan untuk melangkah, kita mencari waktu 1 jam tersebut. Nah, menurut Bu Fong nih, 1 jam ini apa nih yang perlu kita lakukan? 1 jam ini sebenarnya banyak sekali ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menjangkau lebih banyak orang, karena menurut saya sekarang kalau kita itu apapun impian kita perlu networking juga ya dengan banyak orang. Jadi 1 jam ini manfaatkanlah untuk kita pengembangan diri atau kita mencari network. Jadi mencari network itu sangat mudah sekali. Sekarang kita bisa via social media atau via platform-platform online lainnya. Nah, di mana kita bisa bagi aja waktunya, ya, bagi waktunya. Misalnya kalau di komunitas kita ada menggunakan teknik cepat yang sudah diajarkan oleh Coach Suwandi juga. Nah, di mana kita hanya butuh 38 menit untuk membangun personal branding kita secara online. Nah, ini saya sudah melihat dan saya sendiri sudah merasakan hasilnya. Bagaimana dengan kita meluangkan sedikit waktu saja, kita bisa membangun personal branding. Nah, nanti sisa waktunya kita juga bisa melakukan perencanaan lainnya ya. Jadi kalau kita tidak punya 1 jam ini, Coach, kita itu tidak punya waktu untuk kita menyusun langkah-langkah atau strategi-strategi. Atau kita terus-menerus membangun asetnya kita. Nah, kalau misalnya kita bisa membangun aset kita setiap hari dengan meluangkan 1 jam, saya rasa tidak lama ya, kita juga bisa mewujudkan apapun yang kita inginkan. Itu, Coach. Wow, jadi ini the power of 1 hour ya, Bu ya? Ya, the power of 1 hour. Wah, jadi Bapak Ibu, saya yakin semua dari kita bisa mencari waktu 1 jam. Nah, worth it-kah kita mencari waktu 1 jam supaya kita bisa memiliki berkecukupan dari rumah? Worth it nggak? Nah, jadi Bapak Ibu tanyakan kepada diri sendiri, worth it nggak? Kalau worth it, Bapak Ibu, mulailah kayaknya kita perlu semua rame-rame ikut acaranya Bu Fong, supaya kita bisa menemukan impian kita menjadi jelas. Nah, dari impian yang jelas, ada clarity, berarti ada kekuatan, lalu kita akhirnya bisa membuat prioritas. Terus Bu Fong anjurkan kita selalu setiap hari adalah upgrade diri dan membangun network, membangun pertemanan, membangun pengaruh di lingkungan sosial media kita supaya kita terjalin personal brandingnya makin lama makin kuat. Dan inilah yang akan menjadi aset yang berharga di saat seperti sekarang ini ya. Ya benar, karena 1 jam itu kalau kita tidak rencanakan ya akan hilang ya, Coach. Tapi kalau kita rencanakan, setiap menit itu bisa menghasilkan kita banyak sekali nanti di kemudian hari ya. Jadi manfaatkan 1 jam paling tidak untuk kita membangun personal branding kita supaya nantinya kita semakin dikenal, dan yang terpenting itu adalah pesan-pesan yang kita ingin sampaikan itu bisa tersampaikan kepada lebih banyak orang. Nah, nanti dengan sendirinya kita akan memiliki pertemanan yang lebih luas lagi, dan itu yang akan bisa menggerakkan kita ke langkah-langkah yang lebih besar lagi ya. Saya rasa itu, Coach. Oke. Nah, jadi untuk teman-teman yang hadir hari ini, kalau Anda merasa bahwa WFH bisa membantu Anda mewujudkan work from home, silakan coba Anda komen WFH ya. Jadi saya ingin lihat apakah teman-teman yang ada di sini
juga sudah bisa melihat bahwa work from home bisa membantu kita mewujudkan wealth from home. Wealth from home itu artinya berkecukupan dari rumah. Nah, kita sama-sama ingin menggunakan kesempatan ini, ingin membuat gerakan ini supaya semua Anda, ya semua Anda punya tools, punya cara untuk membangun wealth from home. Karena saya yakin kalau kita dari rumah bisa membangun berkecukupan, maka lingkungan kita juga akan berkecukupan. Kemudian yang skala lebih besar lagi adalah sekitar kita akan berkecukupan. Akhirnya mungkin satu kota akan berkecukupan. Lalu akhirnya satu negara akan berkecukupan. Akhirnya semua dari kita akan berkecukupan. Nah, jadi semua dimulai dari keluarga nih kalau menurut resepnya Bu Fong. Kalau ibu bahagia, maka keluarga akan bahagia. Keluarga bahagia, generasi berikutnya akan bahagia. Gitu ya Bu Fong? Ya benar, karena sekarang mau nggak mau ya Coach, khususnya para ibu rumah tangga ya, kita itu bisa juga membantu ya, untuk bisa lebih untuk memperbaiki lah ya, atau menambah ini ya ekonomi keluarga. Karena kalau misalnya kita hanya satu income aja, sekarang itu sangat-sangat bahaya ya Coach kalau menurut saya. Jadi kalau bisa kita juga punya multiple source of income ya, di mana itu bisa memberikan kita lebih security ya, financial security. Jadi memang tidak enak ya untuk para ibu rumah tangga yang mungkin tadinya belum pernah bekerja ya, itu kan harus paksa keluar dari zona nyaman ya, tadinya tidak pernah mungkin berhubungan dengan klien atau customer. Nah sekarang mau tidak mau mereka juga harus pikir demi apa, demi kebahagiaan keluarga. Nah jadi kalau menurut saya wealth from home ini, membangun kekayaan dari rumah ini memang sudah harus kita lakukan ya. Jadi dari si anak, dari si ibu ya, si bapak, jadi kita harus bangun kekayaan bersama ya. Jadi kan wealth itu kan banyak ya faktor ya Coach. Kita harus sehat, dan kita juga sehat kan tidak hanya sehat badan, tapi pikiran juga harus sehat, dan tentunya kantong juga harus sehat ya Coach ya. Betul. Ini tidak bisa tanpa satu atau lainnya gitu. Jadi ini yang menjadi PR kita semua saya rasa, untuk kita bisa membangun kekayaan dari rumah. Gitu. Soalnya kalau pikiran sehat, badan sehat, terus kantong nggak sehat, pusing juga ya Bu Fong ya? Iya, nggak bisa. Jadi itu harus juga kita pikirkan. Karena kalau kita sekarang tidak pikirkan, nanti anak-anak kita bagaimana? Generasi berikut bagaimana? Dan kalau misalnya sekarang kita terus menanti situasi akan balik seperti dulu, saya rasa kan tidak mungkin ya. Jadi daripada kita memikirkan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita kontrol, bagaimana kalau kita itu manfaatkan waktu untuk fokus terhadap hal-hal yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita kontrol, dan mungkin mulai dari diri sendiri. Mungkin kita cari apakah ada yang bisa kita perbaiki, ada yang kita bisa pelajari ya, atau apakah ada event-event atau seminar-seminar yang bisa kita hadiri ya, supaya kita bisa mendapatkan ide. Karena ide itu kan mahal ya Coach ya. Wah, ide itu mahal banget Bu Fong. Gara-gara satu ide Bu Fong bisa jadi jutaan dolar itu. Iya, jadi penting banget kita itu melihat ya. Maka dari itu kembali lagi, kalau kita mencari maka kita akan melihat ya Coach. Kalau kita tidak mencari, kita hanya menanti di rumah ya kan, menanti semuanya sudah bisa balik kembali normal, saya rasa itu akan lama sekali, dan akhirnya kita akan menyia-nyiakan waktu yang sebenarnya waktu ini yang menjadi sangat penting buat kita semua, karena kita semua pasti tahu waktu tidak akan pernah menunggu ya, waktu akan terus berjalan, dan saya rasa semakin hari semakin cepat waktu itu berlalu. Jadi manfaatkan waktu untuk kita bisa membangun impian kita dari rumah ya, walaupun dari rumah. Oke. Nah, jadi teman-teman yang hadir, jangan lupa untuk ikut programnya Bu Fong supaya kita bisa menemukan impian kita. Jadi ada dua hal penting nih untuk Anda yang hadir hari ini.
yang ingin dari work from home menciptakan wealth from home, artinya dari bekerja dari rumah, kita ingin menciptakan yang namanya berkecukupan dari rumah. Ini merupakan program dari saya dan teman-teman komunitas, bagaimana kita sama-sama ingin membuat gerakan bahwa work from home itu nggak mesti sesuatu yang tidak bisa membuat kita berkecukupan. Oleh karena itu, mari kita rubah work from home kita menjadi wealth from home. Nah, yang pertama tentu dimulai dari impian, supaya kita punya kejelasan, kita punya kekuatan untuk melangkah. Kemudian, kita juga gunakan apa yang sudah ada di tangan kita, yaitu handphone kita, koneksi internet kita, di mana di handphone sudah ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp, ada LinkedIn, ada YouTube, udah ada semua. Nah, tinggal Anda jangan lupa segera download ya worksheet. Nah, ini worksheet download dulu ya, worksheet download dulu. Nah, downloadnya di mana? Bisa cek di bio saya atau cek di bionya Bu Fong. Nah, kita semua untuk Anda yang ingin lari bareng sama kita, untuk Anda yang ingin melihat bagaimana yang kita lakukan dengan cara cepat supaya kita sama-sama bisa bangun personal branding, bagaimana kita sama-sama bisa mendapatkan income-income baru yang akhirnya membuat kantong kita makin lama makin sehat. Kalau kantong kita makin sehat, kita kayaknya pikirannya juga tambah sehat ya Bu Fong ya. Sehat banget Coach, ya kan? Sehat banget ya. Iya. Jadi Oke. memang penting ya Coach ya. Saya juga terima kasih sekali untuk semua ilmu-ilmu yang saya dapatkan, sehingga akhirnya saya dan teman-teman di komunitas itu punya kesempatan Coach. Tadinya kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan, karena kita semua merasa kita itu gaptek, tapi berkat ilmu dan juga ini adalah gerakannya Coach Wandi ya, di mana Coach Wandi ingin mengajak para teman-teman yang gaptek ya, para ibu-ibu yang gaptek itu juga bisa punya kesempatan ya untuk bisa punya penghasilan dari rumah saja. Jadi ini memberikan harapan sih Coach buat kita semua bahwa oh ternyata ada loh yang kita bisa gunakan ya, cukup kita memiliki handphone dan kita bisa mulai berkarya, kita bisa berpenghasilan dan juga menciptakan kebahagiaan ya untuk diri kita dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Itu Coach. Oke, baik kalau gitu terima kasih banyak Bu Fong atas sharingnya. Ya, jadi ini merupakan program di mana kita sama-sama ingin membangun gerakan supaya kita menciptakan wealth from home dari WFH. Ya, jadi WFH yang kita maksud di sini bukan cuma bekerja dari rumah, tapi bagaimana yang kita lakukan dari rumah bisa menjaga kita sekarang ini dan bisa menjaga generasi-generasi berikutnya. Karena penting banget kita bangun sesuatu, jangan sampai sesuatu ini tidak bisa diteruskan ke generasi berikutnya. Kan sayang banget, habis kita bangun terus riset lagi untuk generasi berikutnya mulai dari nol lagi. Jangan sampai seperti itu. Kita bangun sesuatu yang akhirnya lanjut terus, akhirnya ini bisa memberi dampak kepada makin banyak orang. Ada message yang dari Bu Fong untuk teman-teman yang hadir hari ini supaya kita semua makin termotivasi dan makin mudah mewujudkan impian, Bu Fong? Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, ini banyak sekali, saya tidak bisa sapa satu persatu. Terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan. Mungkin pesan saya adalah temukan 1 jam impian, keajaiban Anda, find your 1 hour magic ya, one magic hour. Kenapa? Karena dalam 1 jam ini kalau kita bisa manfaatkan, itu bisa mewujudkan apapun impian kita. Jadi pastikan teman-teman mulai hari ini cari 1 jam untuk diri sendiri untuk membangun impian-impian yang mungkin selama ini masih tertunda. Itu Coach pesan saya. Oke, mantap. Terima kasih Bu Fong. Jadi teman-teman, Anda mulai cari one magic hour ya, one magic hour. Kalau Anda perlu dibantu, silakan hadir ke Fong Tajuni ya, Instagram Fong Tajuni. Anda nanti bisa ikut Dream Workshop. Nah, ya, free ya Bapak Ibu untuk Anda yang mau ikut Dream Workshop. Nah, lalu worksheet-nya juga free. Jadi something yang Anda bisa mulai dulu untuk membangun wealth from home. Oke, saya rasa hari ini cukup. Terima kasih banyak Bu Fong. Lain kali kita akan ngobrol lagi. Terima kasih Coach Wandi undangannya, dan terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktu pagi hari ini. Oke, bye semuanya. Bye. Thank you. Thank you.